Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Nur Azizah dengan NIM 2414335 dari kelas TMK 2A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pesawat angkat yaitu forklift. Latar belakang dibutuhkannya forklift itu karena kebutuhan industri terhadap sistem material handling itu semakin meningkat. Nah, kenapa? Karena pemindahan dulu tuh masih dilakukan secara manual, sehingga dia tuh tidak efisien dan beresiko cedera karena manusia harus mengangkat beban yang lebih dari beban yang manusia bisa angkat. Jadi forklift ini adalah menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi human error, dan mempercepat distribusi barang. Penemu awal dari forklift itu adalah Eugene Bradley Clark yang menemukan forklift karena Eugene ini melihat kebutuhan industri itu terhadap material handling itu semakin dibutuhkan. Nah, pengertian dan fungsi forklift ini adalah alat berat yang digunakan untuk mengangkat beban secara vertikal, memindahkan beban secara horizontal, menyusun barang dalam sistem penyimpanan. Nah, fungsi utama forklift itu untuk loading dan unloading barang, memindahkan pallet, stacking atau penyusunan bertingkat, dan mendukung sistem warehouse management. Biasanya forklift ini sering dipakai di dunia warehouse. Nah, selanjutnya komponen-komponen forklift itu ada lumayan banyak. Yang pertama ada mast. Dia itu adalah tiang vertikal utama di bagian depan yang fungsinya mengangkat dan menurunkan beban bekerja dengan sistem hidrolik. Lalu ada lift cylinder, silinder hidrolik untuk mengangkat mast, mengubah tekanan oli menjadi tekanan naik. Semakin besar tekanannya, maka akan semakin besar gaya angkatnya. Selanjutnya ada carriage, itu adalah dudukan tempat fork yang untuk fungsinya untuk mengangkat dan sebagai dudukan agar barang itu tidak jatuh. Selanjutnya ada fork, itu adalah bagian langsung yang menopang beban yang terbuat dari baja kuat digunakan untuk mengangkat pelet, pipa, peti, dan lain-lain. Lalu ada backrest, itu adalah penahan beban di belakang fork untuk mencegah beban jatuh ke arah operator. Selanjutnya ada tiled cylinder atau silinder hidrolik untuk memiringkan mas. Fungsinya itu memiringkan ke belakang atau menstabilkan beban, memiringkan ke depan untuk menurunkan barangnya. Selanjutnya ada lift atau tiled control, itu adalah tuas kontrol di dekat operator yang digunakan untuk mengangkat dan menurunkan serta memiringkan. Lalu selanjutnya ada overhead guard, itu pelindung di atas kepala operator untuk melindungi dari benda jatuh. Ini hukumnya wajib di dunia ketiga karena untuk menyelamatkan operator. Selanjutnya ada working lamp, digunakan jika untuk pekerjaan di malam hari. Lalu selanjutnya ada steer, itu adalah setir untuk mengendalikan arah dan mengontrol roda belakang atau rear steering, membuat forklift lebih lincah untuk di ruang sempit. Selanjutnya ada operator seat, ada tempat operator yang biasa dilengkapi dengan safety belt dan suspensi untuk kenyamanan dari operator itu sendiri. Selanjutnya ada counterweight atau alat yang digunakan di bagian belakang untuk menyeimbangkan beban di depan agar mencegah forklift ini terbalik. Selanjutnya ada drive wheel, itu adalah roda penggerak utama yang berada di depan. Dia tuh biasanya digunakan untuk mesin penggerak forklift untuk maju dan mundur. Lalu ada steering atau rear wheel, itu roda belakang yang digunakan untuk belok, membuat forklift ini bisa manuver yang tajam. Nah, gimana sih prinsip kerjanya dari forklift itu? Forklift ini bekerja dengan prinsip hidrolik untuk mengangkat bebannya. Lalu untuk keseimbangan atau counterbalance-nya, dia itu digunakan untuk menjaga stabilitas. Dan biasanya mesin penggeraknya itu ada diesel atau LPG yang umumnya dipakai. Lalu prinsip keseimbangannya itu titik beban tumpunya atau fulcrum itu berada di depan. Nah, counterweight ini tuh ada di belakang. Jika beban terlalu berat, forklift bisa terbalik. Maka dari itu, perlu diketahui maksimum dan minimum berat yang dapat diangkut oleh forklift. Selanjutnya itu ada jenis forklift. Yang pertama itu ada forklift diesel. Dia tuh umum dipakai untuk outdoor karena dia tuh kuat. Lalu ada forklift listrik, biasanya itu ramah lingkungan dan digunakan di indoor karena dia tidak menghasilkan emisi yang berbahaya sehingga bisa digunakan di indoor. Lalu ada LPG, dia tuh fleksibel, bisa di indoor maupun di outdoor. Nah, jenis forklift berdasarkan bentuknya, yang pertama ada counterbalance forklift. Ini yang kita pakai di
praktikum kemarin. Lalu ada pallet jack, lalu ada reach truck, dan ada row terrain forklift. Nah, K3 dan resiko bahaya di forklift. K3 forklift itu standarnya operator harus bersertifikat. Gunakan APD seperti helm, sepatu safety, sarung tangan, goggles, dan lain-lain. Lalu operator harus mengikuti SOP. Resiko dan bahayanya adalah potensi kecelakaan itu adalah overturn atau terbalik. Lalu bebannya jatuh ke operator maupun ke tempat yang lainnya. Lalu terjadi tabrakan dan blind spot operator. Nah, blind spot operator ini beberapa tahun yang lalu sempat terjadi karena di daerah pelabuhan yang ada di Indonesia yang videonya sempat viral karena terdapat blind spot di forklift. Nah, untuk penyebab kecelakaan dan prosedur operasi yang aman forklift, penyebab kecelakaannya itu biasanya umumnya terjadi karena beban yang berlebih, lalu jalan tidak rata, kecepatan terlalu tinggi, dan kurangnya perawatan dari forklift itu sendiri. Maka penting untuk mengecek oli, sistem hidrolik, dan yang lain-lain. Nah, prosedur operasi amannya adalah inspeksi dulu sebelum digunakan, lalu angkat beban sesuai kapasitas, jaga beban tetap rendah saat bergerak, hindari belokan tajam, jangan mengangkut penumpang. Nah, peran forklift di oil and gas, forklift itu digunakan sebagai handling material berat seperti pipa, valve, flank, dan lain-lain. Lalu untuk loading dan unloading equipment. Lalu selanjutnya adalah untuk transportasi material di area plant dan untuk mendukung maintenance dan shutdown. Nah, area penggunaannya biasanya forklift ini digunakan di rig atau pengeboran drilling site, lalu di refinery atau di kilang minyak, di storage tank area, and warehouse material, and jetty atau pelabuhan minyak dan gas. Nah, forklift explosion proof atau X-proof. Nah, ini ada biasanya syarat forklift harus ada X-proofnya di khusus oil and gas, yaitu forklift harus tidak menghasilkan percikan api, sistem kelistrikan dilindungi, materialnya itu antistatis, dan standar yang harus diikuti itu bisa ATEX dari Eropa dan untuk internasional itu ada IECE.